somebody mine. Oh, let me see my friendly country now. Oh, let's get mine, the roll, somebody mine. Please let me see my friendly country now. You miss the president. Yes, it's on the revolution now. Move away, you miss the go. Come on, sing it now. Come on, let's do it again. Come on, it's revolution. The banks is seagull for tomorrow. Oh, I can see my country low. The banks is seagull, I hate you so. Please let me see my country low. Move away, you Mr. President. Yes, it's time for revolution then. Move away, you Mr. Rigo. Come on, sing it now. Oh, come on. Let's do it again. SDAP Kabupaten Kuningan menutup mata. Pemda Kuningan seakan tidak tahu permasalahan. Bumi kita tercinta ini, Gunung Sleman, terancam kelestariannya. Anak cucu kita terancam kehidupannya. Kita akan dijajah lagi oleh bangsa asing. Asun! Yang masih merasa orang Sunda dan lahir di tanah bumi Pasundan ini harusnya menyadari bahwa rencana pendirian geotermal chevron orang asing adalah akan merusak tanah air kita. Kepada para aparatur negara, kami datang di sini bukan untuk mengemis. Adalah hak kami untuk hidup dan mati di tanah leluhur kami. Sekarang kami mengharapkan kepada pemimpin daerah yang notabene perempuan, silahkan Anda bersuara dan berpihak pada rakyat. Kami mohon dengan segala niat baik kami sebagai warga negara yang tahu hak konstitusi kami, di mana kami berdiri di atas kaki
diri adalah cita-cita leluhur kami yang tidak mau tunduk pada asing. Leluhur kami tidak mengajarkan untuk tunduk pada siapapun dan dijajah oleh siapapun. Kita sepakat, ibu-ibu kita harus kuat membela lemah sayuran sorangan. Ini suara perempuan, suara akuluhum, suara aluhum yang sudah lama dibuka oleh kalian. Hargai tanah leluhur Anda. Apakah Anda lahir dari liang batu atau dari rahim ibunya kalian? Saya tanya pada Bapak dan Ibu sekalian, apakah Anda terlibat dalam keputusan Sevron? Apakah Anda ingin milik pemerintah atau rakyat itu adalah pembayar gaji aparatur negara? Jangan sekali-kali kalian menangis kepada mereka. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Suara perempuan adalah suara bumi. Hei ibu, kami berdiri di sini bukan untuk mengemis, bukan untuk memperoleh kekuasaan. Jangan sampai kita menjadi boneka. Jangan sampai kalian jadi pengecut di sana. Mana jati diri kalian? Kalian lahir dari bumi. Ini bumi kita. Selamatkan anak kita, selamatkan lahir kita. Kalian lahir dari seorang ibu. Suara istilah suara perempuan. Suara buruh hidup perempuan. Tidak seperti pembangkit listrik lainnya yang mengandalkan batu bara, bahan bakar fosil untuk menciptakan listrik untuk rumah dan usaha, pembangkit listrik panas bumi menggunakan sumber panas cairan dari bumi. Sumber panas bumi untuk menghasilkan listrik, panas alami bumi menghasilkan panas bumi. Panas ini berasal dari batuan cair yang kita sebut magma. Terletak di inti bumi dalam di bawah sumber daya panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah-celah di permukaan bumi dan terkumpul di dalam reservoir bawah tanah. Magma memanaskan air sampai menjadi cairan super panas. Untuk mencapai cairan super panas tersebut, sumur kemudian dibor 1.500 sampai 3.000 meter di bawah permukaan bumi. Sumur tersebut disebut sumur produksi, membawa cairan super panas ke permukaan bumi di tempat yang dapat digunakan menghasilkan listrik untuk rumah dan usaha. Sekalipun energi geotermal merupakan energi yang terbarukan, kita tidak bisa menafikan dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh tidak sebanding dengan kerusakan alam yang bisa ditimbulkan, seperti kekeringan, gempa, dan kerusakan situs-situs yang berada di sekitar Gunung Ciremai. Penambangan geotermal setidaknya memerlukan 2 juta sampai dengan 4 juta galon air. Bahkan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat juga memperkirakan setiap tahun antara 70 miliar
hingga 140 miliar galon air telah dipergunakan untuk praktek tersebut. Hal ini setara dengan pasokan air bagi 40-80 kota. Dari fakta tersebut, eksplorasi geotermal jelas membutuhkan banyak sekali air yang kemudian akan berimbas kepada berkurangnya kuantitas, bahkan kualitas air di Gunung Ciremai. Padahal, air menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan alam sekitar, termasuk bagi masyarakat Kuningan sendiri, yang menurut data dari BPS berjumlah 1.113.287 penduduk di Kabupaten Kuningan yang bekerja di bidang pertanian. Ancaman kekeringan dalam proyek geotermal menjadi salah satu dari banyak hal yang membuat masyarakat kesulitan untuk mengolah lahan. Dengan mendengar berita Chevron bahwa akan masuk ke negara kita, terutama Bumi Pertiwi kami sendiri, Desa Santana dan Pajambon, masyarakat merasa khawatir dan kecewa lah. Kenapa? Kenapa tidak kita juga, bangsa kita, bisa untuk menggali potensi yang ada? Kenapa para pejabat atau pemerintah menggadaikan kekayaan kita? Yang nanti kita bagaimana sih ke depan kalau kita semua aset digadaikan ke negara asing? Apa yang kita makan nanti oleh anak cucu kita? Apalagi dengan geotermal ini kan, kalau secara teori bisa menimbulkan dampak gempa tektonik, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak berimbang lagi, air kering, gitu kan? Akhirnya yang rugi masyarakat. Kemudian kalau nggak ada air, ya gimana kehidupan dan penghidupan masyarakat kami? Otomatis bagaimanapun kami, begitu masyarakat Desa Santana khususnya, nolak mentah-mentah lah, siap begitu mempertahankan Bumi Pertiwi ini untuk menolak Chevron, sekalipun mungkin kami nyawa dan darah taruhannya siap lah. Kita adalah bumi, jangan memaksa bumi untuk menderita. Kita adalah bumi, bumi adalah kita. Mari pahami bumi, agar semua bahagia, agar semua bahagia. Tak sendiri di atas.
rencana ini ditinjau kembali, dipertimbangkan kembali, karena menurut hemat kami memang bumi dan alam ini bisa ada untuk kemuliaan manusia, tapi menurut hemat kami menggunakan apa yang ada di alam itu hanya sekedarnya saja, karena kita ini tidak. Di dinding membuat resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku. Kepolosan kemurnian alam Indonesia yang lama-lama bisa. Ya, harapan kami sebagai petani supaya pemerintah memperhatikan lah, jangan hanya melihat investor asing yang uangnya banyak, tapi petani pun harus diperhatikan, karena kalau tidak ada petani tidak akan ada bangsa ini. Karena dulu kata orang-orang dulu, kata pejuang dulu, kata para waliullah dulu, petani itu adalah tiangnya bangsa. Tapi kenapa sekarang petani itu tidak diperhatikan menjadi dijajah oleh bangsa? Dan menjadi pertanyaan saya sebagai petani, kenapa pemerintah itu lebih pro terhadap asing daripada terhadap rakyatnya sendiri? Gak jelas, kami sebagai petani tetap menolak apapun resikonya, walaupun sampai darah harus mengalir di tanah air ini, kami siap untuk tanah air. Dan jadi pertanyaan saya, apakah semua instansi, mulai TNI, polisi, dan presiden, semua pemerintahan siap nggak untuk membela tanah air? Apakah mereka akan berpihak terhadap bangsa asing ataukah kepada bangsanya sendiri? Ya, semoga semua instansi yang mendengar, mulai polisi, TNI, apapun itu, semoga hati nuraninya benar-benar merah putih. Jangan hanya mukanya merah putih, tapi hatinya Amerika dan Belanda. Masyarakat, Bapak harus berkomitmen semua akan memenuhi semua tuntutan masyarakat, menolak eksplorasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kedua, menuntut kepada TGC untuk segera melakukan zonasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengelola hutan kembali di lerengnya, Pak. Bukan semuanya, tapi di lerengnya. Dan itu adalah hak masyarakat. Terima, Pak? Ya. Terima. Bukan paduan suara. Kita sudah ada pernyataan tertulis dari DPR. Ada nyanyian lagu wakil rakyat seharusnya merakyat. Itu tepatnya pertengahan Maret 2013 ya Pak ya? 2013 dengan adanya program yang namanya geotermal di Kuningan itu, kami ya mengadakan studi banding itu. Studi banding keadaan di Kamboja gitu. Ya kalau di sana kan itu di hutan belantara, di gunung gitu kan. Itu kan udah jadi ini hanya kalau di sana dampak saya tidak melihat. Kebetulan tidak ada pemukiman kan. Ya kalau dengan perencanaan yang belum pasti, yang memang mengkhawatirkan juga gitu kan, sangat khawatir, karena kalau dibandingkan di sana tidak ada pemukiman, di sini pemukiman padat penduduk itu, jadi masih pertanyaan besar bagi kami selaku masyarakat. Yang dikhawatirkan ya itu dampak daripada geotermal tersebut atau pengeboran tersebut gitu. Ya harapan dari masyarakat ya kalau bisanya harus pikir-pikir dulu gitu, pikir-pikir dulu apa sejauh mana programnya, apa sudah diperhitungkan untung ruginya, manfaat dan madorotnya, memang harus diperhitungkan. Sempat nanya cuman sekilas ya Pak, waktu itu cuman sekilas, waktu nanya ya memang masyarakat di sana memang jauh dari pemukiman juga, katanya berapa 3 kilo ya dari 4 kilo. 3 kilo dari pengeboran itu katanya merasa nggak aman gitu,
apalagi kalau dekat itu seperti apa sih gitu. Ya orang sana bilang kalau lagi bermasalahnya, lagi ngadatnya, katanya 3 kilo dari sana belerang itu sudah menyengat gitu. Juga pendengarnya sudah merasa terganggu. Yang kami lihat di Kamboja itu ada pemukiman yang dari sumber itu ya kira-kira ada udah keluar Pak. Ya luar 1,5 kilo lah. Itu di rumah udah ditinggalkan oleh penghuninya sampai itu rumah rusak berat lah, ambruk aja gitu. Itu suatu dampak dari geotermal itu sendiri. Nah, yang di sananya ke itu pohon-pohon ada yang garing, ada yang alum gitu, nggak ada semacam tanaman sayuran atau apa itu nggak ada. Memang di sana itu hutan belantara gunung, ya itu mah nggak ada masalah serius bagi di Kuningan. Kalau di Kuningan sih penduduknya padat, itu mungkin aja saya mengkhawatirkan dampaknya itu. Jangan para